Hai Orers, ada ribuan perusahaan di Indonesia, tapi berapa banyak perusahaan yang benar-benar peduli terhadap lingkungan hidup? Nah, pada siang hari ini saya telah berada di kantor Nutrifood, sebuah perusahaan yang benar-benar peduli terhadap lingkungan hidup dan telah melakukan banyak aksi nyata. Gak cuma itu, saya akan ngobrol dengan 3 orang pemenang dari Hilo Green Ambassador 2013. Mereka adalah anak-anak muda yang benar-benar muda, ya, tapi telah melakukan berbagai aksi nyata buat bumi kita. This is yang lengkap. Melalui salah satu brand unggulannya pada Sabtu 7 September 2013 lalu, Hilo mengadakan Hilo Green Ambassador 2013 yang berlokasi di Balai Sarbini, Jakarta. Diikuti oleh lebih dari 1.000 orang pendaftar untuk menjadi duta lingkungan hidup, acara yang digelar untuk ketiga kalinya ini akhirnya memilih nama Dinda Kresheila, perwakilan Sulawesi Utara sebagai runner-up kedua. Lalu, Ayu Mai Vitasari perwakilan Yogyakarta sebagai runner-up pertama, dan Arya Ondrio perwakilan Sumatera Barat sebagai pemenang pertama kompetisi pemilihan duta lingkungan ini. Rangkaian audisi yang dilakukan di 4 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta ini memiliki tujuan bahwa nantinya duta-duta lingkungan yang terpilih dan grand finalis lainnya diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk melestarikan lingkungan serta berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas hijau untuk melakukan aksi nyata bagi lingkungan. Halo Ayu, halo Dinda, apa kabar? Baik. Ini sekarang Yora saya sudah bersama dengan 2 wanita cantik, ya, yang nggak cuma cantik tapi inspiring, oke? Nah, mungkin Dinda bisa ceritain dulu, ini kita di depan kita nih lagi ada apa sih? Oke. Ya bukan gelasnya, bukan makanan, gelasnya begitu. Ini ada kerajinanku. Oke. Ini yang merupakan merupakan aksesoris dari limbah serabut kelapa. Ini dulu kenapa kepikiran untuk mengolah limbah serabut kelapa ini? Ya, karena kalau misalnya di tempat saya berdomisili, yakni di Malang, limbah-limbah itu udah ada limbah keramik, ada limbah plastik, tapi kemudian saya mendapatkan limbah serabut kelapa. Dan itu belum ada yang mengelola, kalau misalnya limbah serabut kelapa biasanya dibuat jadi keset, kayak gitu kan ya. Nah, dan limbah, kalau saya boleh tahu nih, limbah kelapa yang sudah kamu olah menjadi aksesoris ini berapa banyak? Kalau misalnya di total sih kurang tahu ya, soalnya kalau misalnya buat perdana aja kemarin saya membuat cultural costume buat HGA ini, itu membutuhkan kurang lebih 3-4 kantong beras. Dari kerajinan tangan ini emang saya dari kecil suka banget bikin kerajinan-kerajinan yang warna-warni, maksudnya yang kreatif-kreatif, dan ini merupakan aksi nyata yang maksudnya seorang remaja bisa lakukan dengan passionnya sendiri gitu. Remaja? Kamu ini umurnya berapa sih? Saya 16 tahun. 16 tahun? Ngobrak? Berarti kamu masih di kelas? 2 SMA. Kelas 2 SMA, oke. Tertarik, berarti passion kamu boleh dibilang apa? Fashion ya? Ya, eco fashion. Oke, eco fashion, oke. Itu apa, turunan dari orang tua atau? Ya, karena alhamdulillah ibu sendiri emang pengrajin bikin parcel, ada basic aksesoris sendiri. Jadi kemudian tertularkan karena semenjak kecil emang udah ngeliat ibu, bantuin ibu bikin-bikin. Jadi akhirnya pas gede, why not? Jadi udah passionate, terus kemudian berbakat pula ya? Iya, amin. Memang udah ini ya. Oke, kalau Ayu sendiri apa nih Ayu yang dikerjain? Ya, di sini ada bibit tanaman ya. Di sini saya sudah ngelakuin kemarin sekitar 2 tahun terakhir saya membagikan pembibitan tanaman terhadap daerah yang menurut saya kurang oksigen. Manusia butuh oksigen dong untuk hidup. Nah, kalau daerah itu gersang, bagaimana mereka mendapatkan oksigen? Oleh karena itu saya membagikan bibit secara gratis dan para masyarakat di situ ikut membantu pertumbuhan tanaman tersebut dan hingga saat ini sudah bertumbuh dengan pesat. Kamu juga ini kan ke pantai juga? Iya, pembersihan pantai terus juga. Terus kemudian project untuk sponge? Untuk spons laut, saya mengambil proyek untuk skripsi saya. Nah, itu saya meneliti spons laut yang diambil dari beberapa pulau. Nah, itu di kedalaman sekitar 30-40 meter itu ada spons laut yang merupakan penyusun terumbu karang. Nah, itu diambil, kemudian kita bawa ke daratan, bagaimana cara mengembangbiakan dan membudidayakan. Kemudian kita hasilkan sebagai antibiotik.
kalian pernah kepikiran nggak bahwa oke, tapi kalau saya nih yang berbuat, ya siapa saya? Pernah nggak ngerasa yang oke, saya akan berbuat sesuatu buat bumi ini gitu. Terus kemudian ngerasa apa ya, down atau ngerasa hopeless sih nggak pernah. Kalau untuk merasa down pasti pernah ya. Karena saya juga ada pengalaman pribadi, jadi di saat saya ke supermarket saya bilang, dia cuma beli sebuah tisu gitu, terus kenapa harus dengan tas plastik gitu, bisa kan dibawa sendiri, terus apa urusan Anda, saya digitukan, itu down banget ya rasanya. Tapi saya memotivasi diri sendiri, ya udahlah masalah kayak gini jadi anggap serius lah, pasti bisa, masih banyak orang yang akan terinspirasi. Karena itu saya terus mengajak dan saya juga punya komunitas. Dan itu komunitas saya kembangkan, khususnya di Jogja dan Surabaya. Jadi ada seperti Hilo Jogja, Hilo Surabaya. Jadi tetap di lingkup Hilo, cuma di beberapa daerah. Nah, salah satunya saya juga aktif di Hilo Jogja, saya mengembangkan komunitas itu, saya mengajak komunitas lingkungan yang lain, dan hingga saat ini kami terus berkembang. Oke, berarti itu nanti dalam kamu sekarang pemenang juara 2, untuk 1 tahun ke depan setidaknya apa yang akan kamu lakukan dengan komunitas tersebut? Aksi nyatanya kan pasti ada kan? Ya, salah satunya tetap mengedukasi, kita tetap akan mencari program di mana mengedukasi para anak-anak sekolah. Karena menurut saya, anak sekolah itu masih kecil ya, itu masih gampang banget kita kasih selentingan, kita kasih value positif. Bagaimana cara peka terhadap lingkungan. Kalau tadi pertanyaan yang untuk Dinda tuh, nggak pernah ngerasa, aduh saya kan cuma satu dari sekian miliar orang di dunia ini. Pernah ngerasa gitu, apalagi saya masih SMA dalam lingkup yang masih sangat kecil itu pun saya bisa merasakan sendiri bagaimana teman-teman saya nggak nyambung sendiri ya. Dan teman-teman saya buang sampah di laci sekolah itu full banget udah ngelihatnya, sampai belajar aja jijik kan, jadi nggak nyaman kan. Dan balik lagi ke tadi, saya akan memulai dengan diri saya sendiri dan saya akan yakin. Dengan saya yakin begitu, saya berharap saya bisa sendiri mungkin menyadarkan kepekaan mereka terhadap lingkungan. Wow, ini kalau ada 1 juta atau 10 juta anak-anak muda Indonesia kayak mereka ini, kebayang nggak akan seperti apa? Nah, kalau setahun ke depan, kalau proyeknya dari Dinda sendiri, ngapain? Bakal bekerja sama pemenang HGA tahun ini, mengadakan program-program tersebut tidak hanya di satu kota, tapi bersamaan di beberapa kota, dan juga edukasi-edukasi yang telah dijelaskan sama Kak Ayu. Yeah, I do.